Pada saat itu para pendosa berharap anaknya bisa jadi tumbal dia agar selamat dari api neraka. Allah Akbar. Anaknya, dia berharap, ya Allah bakar anak saya saja biar saya selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Banyak orang berpikir wali selalu identik dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Ia punya kekuatan supranatural atau sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Hadirin, langsung aja kita lihat apa yang Allah firmankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 ayat tersebut minimum memberikan 3 kehebatan wali, 3 keistimewaan wali. Yang pertama kata Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah. Nah ini kehebatan pertama, hadirin. La khawfun alaihim, mereka tidak memiliki rasa takut terhadap apa yang akan menimpa diri-diri mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada cuman gitu doang Pak Ustadz. Dipikir bisa terbang. Antum bisa terbang, tapi antum paranoid, apa manfaatnya? Gak ada. Antum kan kalau naik Boeing atau naik Airbus bisa terbang tuh. Tapi antum takut ketinggian. Lalu lewat atas India, Pakistan tuh turbulensinya kenceng banget. Apalagi pilotnya memang sudah menyarankan antum banyak-banyak zikir, khususnya la ilaha illallah. Gimana perasaan antum? Gak ada enak-enak. Antum bisa terbang. Itu berapa feet di atas tuh hadirin? Antum punya kemampuan kebal, tapi hidup antum ketakutan. Ih, gak enak hadirin. La khawfun alaihim. La khawfun alaihim. Dan kalau antum buka penjelasan para ulama, antum cek buku tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Atiyah, maka para ulama menitik beratkan tidak ada rasa takut di akhirat hadirin. Jadi khususnya tidak ada rasa takut di akhirat. Sebagian tidak ada rasa takut di masa yang akan datang. Khususnya di akhirat. Itu tuh kehebatan jadi wali hadirin. Di saat manusia ketakutan, di saat matahari berada 1 mil di atas kepala kita, di atas banyak manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri, di saat orang gak mau kenal sama sahabatnya, wala yas'alu hamimun hamima, kata Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 10. Itu hari mengerikan hadirin, hari menakutkan. Salah satu yang menggambarkan betapa mencengkamnya hari tersebut, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'arij ayat 10 dan berikutnya. Allah katakan, wala yas'alu hamimun hamima. Seseorang tidak akan menanyakan kekasihnya di sana, gak akan menanyakan sahabatnya di sana. Yubassarunahum, kata Ibnu Abbas, mereka lihat sahabat mereka, mereka lihat saudara mereka, mereka lihat kakak mereka di sana, adik mereka di sana, istri mereka di situ, suami mereka di ujung sana misalnya. Tapi setelah itu mereka menyingkir, mereka nggak mau mendekat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seseorang melarikan diri dari saudaranya, menghindar dari kepasangan dan anak-anaknya, dan tak mau ngedeket ke orang tuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya memikirkan dirinya. Antum, gimana perasaan antum ketika ngelihat istri antum nggak mau deket sama antum, orang tua antum kabur dari antum? Dan itu diperparah apa yang Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibanihi. Pada saat itu para pendosa hadirin, para pendosa, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibanihi. Pada saat itu para pendosa berharap anaknya bisa jadi tumbal dia agar selamat dari api neraka. Allah Akbar. Anaknya, dia berharap, ya Allah bakar anak saya saja biar saya selamat. Hadirin, musibah di dunia apabila kita qadar Allah berada di sebuah gedung itu kebakar, lalu ada seorang ibu bareng anaknya nih, anak yang masih nyusu,
Begitu kebakaran, mungkin anaknya digendong seseorang, dia keluar, anaknya nggak ada di luar. Terus dia lihat di gedung tuh api semua. Saya ingin tanya, kira-kira tuh ibu masuk lagi nggak ke gedung tersebut? Tuh anak ada di dalam, anaknya belum keluar. Saya nyari anaknya itu, anakku mana? Anak saya mana? Anak ibu masih ada di dalam. Oh itu masuk hadirin, masuk. Bu jangan bu, ini api udah merajalela, api udah ngebakar semua. Ibu kalau masuk kamu kemungkinan besar nggak bisa keluar. Masuk hadirin, itu api. Di sana hadirin, nggak ada pemandangan begitu. Jadi untuk bayangin gimana mengerikannya neraka. Sifat keibuan hilang. Di dunia yang semua demi anak, dia cuma rumah buat pengobatan anaknya misalnya. Dia tungguin tuh anaknya, dia sujud minta agar anaknya itu jadi anak yang soleh, anaknya sembuh. Itu pada hari kiamat, ya Allah selamatkan saya, kalau bisa bakar anak saya biar saya selamat. La haula wala quwata illa billah. Bakar anak saya. Kalau dengan cara anak saya dibakar saya selamat, bakar ahlan wa sahlan. Anda bisa bayangin gimana ngerinya di situ. Lalu kita senang-tenang aja maksiat, tenang-tenang aja berzina, tenang-tenang aja minum, lalu ketawa nyaman. Anda bisa ketawa di sini, pucet Anda di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Cukup. Ada kelanjutannya ayat itu hadirin. Wa sahibatihi wa akhi. Gak cukup anak. Dia akan bilang, oh para pendosa akan berharap, kalau anak saya nggak cukup ya Allah, itu bakar istri saya, bakar suami saya, dan bakar saudara-saudara saya. Ini sahabat saya ada bakar ya, bakar, biar saya bisa selamat. Nggak masuk akal di sana. Saya pernah ketemu orang tua, seorang ayah, anaknya kena CA, stadium 4. Pada saat nganterin anaknya operasi, dia bilang ke saya, Ustadz, kalau boleh milih, saya siap nuker posisi dengan anak saya. Biarkan anak saya selamat, saya kena CA dan dioperasi. Itu dunia. Atau tahu kan gimana sakitnya CA itu? Gimana menderitanya kalau kita lihat teman kita, saudara kita, mungkin orang tua kita kena kanker. Tapi itu masih bisa tuh, kita masih bisa. Kalau jangan dia deh, saya deh. Tapi orang lihat neraka nggak ada tuh hadirin. Ya Allah, bakar anak saya, bakar. Agar saya bisa selamat. Wa sahibatihi wa akhi. Kalau nggak cukup, suami saya dibakar, istri saya dibakar. Wa fasilatil lati tuwi. Nggak cukup juga, keluarga besar saya bakar, ya Allah, bakar. Siksa mereka. Kalau bisa jadi tumbal, adab mereka semua, biar saya selamat. Belum cukup, dia lanjutin, wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalau belum cukup juga, keluarga besar semua orang di muka bumi ini dibakar, ya Allah, biar saya aja selamat. Gak ada masalah. Ya Allah, hadirin. Itu tuh dosa kita kalau kita maksiat, kalau kita syirik, hadirin. Kalau kita beribadah dengan ibadah yang ada tuntunannya, kita melakukan bid'ah misalnya. Kalau kita gibah, kita ngomongin aib orang, kita durhaka sama suami, hadirin, yauma tubalas sarair. Dalam surat At-Tariq ayat 9 Allah mengatakan, itu hari semua rahasia kita dibongkar. Allah bongkar. Yang waktu di dunia pernah selingkuh, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, dibongkar sama Allah di depan istri dan anak-anaknya. Antum siap gitu? Kita yang di depan anak kita atau istri kita atau orang tua kita dikatakan pahlawan, hero, diagung-agungkan. Yauman tubalas sarair. Dibuka tuh. Skandal kita, maksiat kita. Dibuka semuanya. Hadirin, di hari itu para wali la khaufun alaihim. Mereka nggak ada rasa takut. Karena Allah jaga. Karena mereka kekasih-kekasih Allah. La khaufun alaihim. Nggak ada rasa takut di sana. Dalam riwayat kalau antum baca tafsirnya, wa khaufan nasu wa la yakhafun. Ketika seluruh manusia takut, mereka nggak takut. Itu tujuan kita datang di sini, hadirin. Maka coba niatin deh, aku harus datang kajian, aku harus kajian, aku harus belajar, terus diamalin. Karena Allah mengatakan akhillau yawma idin ba'duhum ba'd. Al-akhillau yawma idin ba'duhum apa? Al-akhillau yawma idin
Ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jazakallahu khair saja. Allah mengatakan al akhillah, orang kekasih-kekasih, orang-orang semua jadi musuh pada hari itu. Semua musuh. Mau romantisnya kayak apa? Itu di sana musuh kata Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Musuh. Makanya kalau antum mau langgeng sama istri antum, bawa tuh istri ke kajian. Pelajari iman, tauhid kepada Allah. Bawa suami ke kajian. Allah bilang musuh, musuh. Udah gak usah berharap banyak. Kalau di antara kita satu aja gak bertak musuh pada hari kiamat. Mau sayangnya kayak apa? Anak sama ibu musuh pada hari kiamat. Musuh. Itu tadi musuh. Saking musuhnya, kalau dia bisa membuat saya nggak dianggap, bakar anak saya Allah. Musuh kan musuh. Kan kalau sama musuh nggak mikir-mikir. Yang selamat hanya para wali. Hanya orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu yang pertama, jemaah, la khaufun alaihim. Di sini kita tahu dahsyatnya kehebatan wali itu. Dan semua kita bekerja untuk hari itu. Untuk hari itu. Maka antum jangan terpengaruh, teman-teman ngebully kita, ngecengin kita, ngejatuhin kita, dia ketawa. Orang-orang yang makan harta haram kayaknya senang-senang. Hadirin, yang penting itu bukan siapa yang tersenyum di lap pertama atau lap kedua atau lap ketiga. Yang terpenting siapa yang tersenyum di garis finish, itu yang paling penting. Ini masih lap. Karena kita berhijrah, terus kita bertahan, kalau kita jungkir balik, nggak punya apa-apa, terus yang nggak peduli halal haram, yang melakukan kesyirikan, dia ketawa. Mas, baru lap pertama, baru lap kedua, lap ketiga. Nanti kita lihat di sana gimana. Ibu-ibu di belakang. Ini kalau bicara pembukuan, itu yang jago ibu-ibu. Apa teori pembukuan ibu-ibu sekalian? Salah satu teori pembukuan apa? Yang terpenting adalah saldo akhir. Itu. Oh iya. Yang terpenting saldo akhir. Antum punya saldo 70M pekan ini. Kalau bulan depan antum harus bayar hutang 80M, ada apa gunanya 70M pekan ini? Nggak ada gunanya. Minggu depan kita harus bayar 80M. Dan saldo akhir kita di akhirat, hadirin. La khaufun alaihim. Itu yang kita kerjain. Orang-orang cerdas selalu melakukan sesuatu karena dia memikirkan titik akhir dari perjalanannya. Itu. Bukan sehari 2 hari ke depan. Bukan sehari 2 hari ke depan. Dan titik akhir perjalanan kita adalah hari yang tidak ada manfaat di sana, harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada dengan hati yang selamat.